kali ini kita profit ya. Ini ada trade kedua di minggu ini karena sebelumnya itu cuman break even trade ya. Jadi akan ku jelasin alasan kenapa aku ambil trade ini dan kenapa ini bisa berhasil. Oke. Pertama-tama aku ingin lihat de dari daily time frame dulu, dari high time frame ya. High time frame kita cuman nge-sweep high yang ada di sini, cuman ini masih belum kelihatan, jadi kita turunin lagi. Nah, di sini kita sudah ngusip high yang ada di sini ya. Oke, ini buy side liquidity-nya sudah di sweep. Oke. Dan di sini kita nge-sweep buy side liquidity lagi. Jadi otomatis untuk high yang ada di sini tuh itu tuh protected ya. Jadi ini susah ditembus ya, walaupun tadi hampir ya. Tapi ini susah ditembus. Oke, kita punya bias bearish ya. Jadi kita sudah sweep buy side liquidity, kita belum ada indikasi inverse fair value gap. Ya, cuman ada respect ya di sini ya, dia respect mantul di sini. Oke. Jadi kita hanya perlu cari kita sudah disrespect buy side fair value gap ya. Bullish fair value gap. Tapi di sini kita lihat ya, seingatku di 30 menit. Oke, 30 menit kita sudah inverse bullish fair value gap ya. Sudah di inverse di sini, terus kita respect di sini ya. 30 menit tuh kita masih nge-respect lagi di sini. Itu sudah menandakan ini ya, bearish, biasnya bearish. Dan seingatku di sini ada SMT ya. Aku lupa di mana, tapi di sini kita ngebuat SMT lagi. Jadi market di S&P itu dia gagal tembus ini. Nah, sini sudah bagus ya, walaupun sudah dalam ini market open. Oke. Kenapa biasnya bearish, padahal di sini kita lihat bullish, terus di sini kita sudah sweep naik karena kita ini ya, kita tuh scalping di 1 menit sampai 5 menit ya. Jadi ini tuh cuman trade sementara, jadi kita ambil trade secepatnya gitu ya. Tuh kita karena ngambil entry-nya di sini, kalau kita ambil entry-nya di 1 jam ya kita akan ambil setup bullish lah. Cuman karena ini aku entry di 1 menit sampai 5 menit, jadi kita cuman memprediksi gerakan harga di time frame kecil doang. Jadi kita lihat itu emang bearish ya. Market open, sebelum market open aku mau lihat market seenggaknya sweep liquidity atas, tapi dia nge-sweep liquidity bawah dulu, jadi dia naik dulu ya. Nah, di sini sih menurutku ini adalah manipulasi ya, manipulasi harga, tapi sebenarnya aku bisa ambil entry sebelum kita nge-sweep liquidity yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Di sini atau di sini. Dan kita lihat di sini market nge-sweep doang, habis itu langsung drop ya. Nah, itu menandakan kalau ICT itu tidak 100% salah ya. Jadi benar salah tuh tidak ngaruh guys sebenarnya. Bentar, aku mau ngasih lihat entry-nya, lupa aku. Oke, entry-nya aku kasih lihat nanti ya. Oke, jadi setelah aku nunggu selama ini dari market open ya. Market open dia naik tinggi dan di jam aku nunggu sampai 33 menit ya. 33 menit. Habis itu aku di sini ngelihat ada fair value gap jelas di sini ya. Fair value gap jelas di sini. Kenapa nggak ambil yang 5 menit? Padahal 5 menit juga bagus. Ingat ya, dengan rules kita, selama fair value gap 3 menitnya lebih jelas ya, atau jelas banget seperti ini, kita ambilnya 3 menit ya, walaupun 5 menit lebih jelas ya. Tapi walaupun gitu ya sama aja sih. Terus entry-nya lebih bagus lagi di sini ya, tapi itu nggak masalah. Oke. Nah, tapi di sini dia naik dulu bentar, habis itu aku ngeliat ada fair value gap lagi di sini. Nah, ini aku udah ngerasa oke.
Ini high-nya ini pasti udah protected ya di sini, walaupun market keadaannya sedang bullish, tapi ingat di sini sudah protected. Di sini kita sudah nge-sweep dan ini menadakan oh ya, sikit ada SMT di sini ya. Tuh ya, di sini SMT. Tuh, udah protected banget ini, udah indikasi. Terus saat di sini kita nge-inverse, aku ambil entry lagi di sini. Entry di sini. Untuk take profitnya aku ambil di sini 1/33 ya. Jadi kayak gini nih. Tuh ya. Ini entry ku. Aku ambil di sini pas naik. Oh, di sini dia yang inverse, aku ambil entry lagi. Terus aku yang 3 menitnya aku ambil take profitnya di sini ya. Kenapa nggak yang ini aja? Karena aku takut market melakukan pembalikan arah lagi ya, karena kita bisa lihat di sini itu sebelumnya tuh kita bullish banget ya. Tapi ya karena kita ambil 2 entry ya, jadi sebenarnya nggak masalah karena aku masih dapat $50 ya, itu udah targetku. Itu sangat-sangat tidak masalah. Target awalku sebenarnya di sini, cuman aku kurang yakin, jadi ya udahlah. Break evennya waktu itu saat S&P nge-sweep ini ya, fair value gap, sorry bukan fair value gap, liquidity yang ini, itu aku gunain ini sebagai break even. Jadi pas S&P sudah nge-sweep ini, terus di Nasdaq belum, aku langsung pindahin break even. Dan ya kita lihat di sini sangat-sangat kuat ya, turun ke bawah sampai kita lihat ini, oh ya, sampai 1% ya, minus 1%. Padahal tadi plus 1% di sini. Dan ya itu dia. Tuh, sini. Ya ini entry ku. Ya. Terus ini hasil profitnya ya. Tuh ya. Hasilkan $23 sama $33. $56,84. Untuk hari Rabu aku tidak ambil trade karena ketiduran, dan aku sangat-sangat tidak menyesali tindakan yang aku ambil. Karena apa? Karena hari Rabu tuh setupnya jelek banget, dan aku lihat bahkan mentorku itu kena liquidity ya di hari Rabu. Di sini aku lupa di sini nih. Wait, oh salah, ini hari Rabu malam ya. Nah di sini ya. Oke, jadi kita coba turunin hari Rabu jam 9 pagi ini ya. Tuh ya, market open dia langsung naik. Nah itu sebenarnya ada setup ya, kalau aku ambil setupnya juga kemungkinan besar aku loss, tapi untungnya aku waktu itu kecapean, langsung ketiduran. Aku bangun-bangun, aduh aku lupa, aku belum entry ya, belum sempat nganalisa. Dan hari itu waktu itu ada news. Nah di sini ya, aku harusnya kalau aku masih bangun aku ambil entry di sini, stop loss di sini. Dan kita lihat market turun dan kena stop loss ya. Padahal secara bias ini bullish ya. Aku udah analisa di sini. Secara bias kita lihat di hari Rabu ini ya. Tuh. Di sini kita sudah respect tuh ya, respect fair value gap, terus sudah disrespect bearish fair value gap di 4 jam kalau nggak salah. Terus kita sudah nge-sweep liquidity sell side ini ya. Tuh. Ini setupnya invalid ya, itu sayang sekali. Untung aku nggak ngambil trade. Oke, Senin seingatku aku nggak ngambil trade karena nggak nemu setup ya, walaupun hari itu keadaannya Senin tuh apa ya, bullish atau bearish gitu aku lupa. Senin jam ini ya. Oh ya, kita singkatku di sini bullish karena di sini ada new week opening gap kalau nggak salah. Di sini dia naik, cuman kita nggak dapat inverse fair value gap sama sekali ya. Nah di sini
Di Selasa seingatku aku tuh biasnya tuh bearish ya, karena kita sudah nge-sweep buy side liquidity, terus kita sudah nge-inverse fair value gap sini, terus harusnya ada aku tuh di sini kita sudah respect bearish fair value gap ya. Terus di sini aku tuh sempat entry gitu kalau nggak salah. Kita cari dulu. Ini tuh kalau nggak salah break even trade ya. Nah di sini ya. Jam 9. Nah di sini. Ya, aku ambil entry. Nah di sini ada keanehan ya. Aku nggak tahu, di mentorku tuh di sini dia tuh nggak ada fair value gap di sini. Nggak ada fair value gap. Tapi di sini dia ambil entry di sini. Tapi aku ambil entry di sini. Di chart mentorku di sini tuh nggak ada fair value gap. Ya, di sini tuh kalau nggak salah entry 3 menit kalau nggak salah. Ya, aku ambil entry 3 menit. Oh wow, ini capek sekali ya nge-scroll. Monday sini. Di sini ya. Oh, berarti 2 menit. Aku ambil entry-nya 2 menit. Ini ya. Ups. Di sini untuk stop lossku aku taruh di sini ya. Soalnya itu udah terlalu jauh. Terus draw on liquidity ku di sini. Nah, waktu itu kita sudah nge-sweep ini ya. Sudah nge-sweep ini break even kita. Jadi aku pindahin stop loss ke break even dan kena stop loss. Bukan stop loss, kena break even ya. Jadi ini break even trade untuk hari Selasa. Ya mungkin segitu aja ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita dapat setup bagus dan kita ambil win trade ya di sini. Aku ambil 2 posisi karena buat jaga-jaga aja. Oke. Mungkin segitu aja untuk trade recap hari ini. Sampai jumpa di trade selanjutnya.